Yuk menemani weekend kita. Kalau di IPL nggak ada yang gimana gitu, dan sekarang akhirnya ada IPL lagi, bikin kita juga seneng lagi gitu. Dan sekarang MU udah mulai lupa kalah. Anjir, gue udah kalau ngomong gini pasti gue langsung diserang host kardus, host MU. Tapi MU belakangan lagi bagus, dan semoga bagus terus. Bakal ketemu Aston Villa yang tadi lagi jelek-jelek banget lawan Chelsea, semoga berlanjut juga. Lawan MU-nya jelek juga. Atau Arsenal apakah akan langsung tur pakai bis kalau menang dari West Ham, kan kemarin udah selebrasi juara. Bangke. Sekarang mungkin bisa begitu lo narasinya. Parah. Ini padahal yang nulis Abrar loh sebagai fans Arsenal. Nah, cuma kita bahas Liverpool dulu. Nanti kita bahas MU sama Arsenal. Kita bahas Liverpool dulu soal Thiago Alcantara, the missing man, pemain yang kemarin baru sembuh. Dia cedera lagi. Ini pemain buat apa sih fungsinya? Maksud gua dipertahankan lama-lama di summer transfer kemarin, nggak di offload sama Liverpool maupun klub. Apa yang masih ditunggu sama Liverpool tentang sosok Thiago gitu? Lu dulu deh. Jangan banyak hari ini. Soal Thiago nih, menurut gue capek lah ngeliatnya, karena dia sebenarnya udah dipersiapkan dari Desember, dia udah mulai pulih sebenarnya di Desember periode Natal waktu itu, tapi dia sengaja nggak langsung diturunin, dalam harapan nggak mau langsung buru-buru karena untuk mencegah dia dari cedera, dan Klopp punya target dia bakal injury free sampai akhir bulan, sampai akhir musim bahkan untuk injury free, dan akhirnya kemarin dicoba lawan Arsenal, main cuma di pertandingan 10 menit terakhir, dan ternyata datang lagi cedera yang ditakut-takuti selama ini yang bikin dia cedera panjang kan, cedera otot juga, dan sekarang muncul lagi. Tapi ya jujur ini pemain yang udah bagi gue ya jago maestro di lapangan tengah, tapi nggak terlalu gue rindukan juga sih sebenarnya, karena di lini-lini yang lain pemain-pemain yang muncul lainnya sebenarnya udah nggak bisa ngisi yang bisa lebih keinginan sama klub, udah lebih cocok gitu main di posisi itu. Ada si Curtis Jones, bahkan si McAllister mungkin sewaktu-waktu bisa dicoba juga di posisi naik lebih ke atas gitu, nggak cuma selalu jadi number 6. Jadi menurut gue Thiago Alcantara ini ya sebagai pelengkap aja lah di tim. Untuk mungkin di FA Cup nantinya dia bisa dicoba, atau di Europa League untuk level Europa League atau FA Cup, gue yakin dia masih bisa ngasih performa terbaik lah. Tapi kalau untuk di Premier League dengan intensitas yang ada di Liverpool kayak di musim ini, gue sih nggak terlalu berharap banyak dia bisa ngebantu Liverpool dalam perburuan title juara musim ini. Ya. Apa yang ditunggu dari Thiago? Apakah memang diharapkan mungkin di sisa paruh musim dia menjadi booster penting buat Liverpool, tapi nyatanya kan nggak bisa diharapkan untuk injury prone dia kan? Ya inilah Jurgen Klopp, Ji. Dia hubungan dengan pemain itu melebihi loyal sekali dengan pemain, melebihi hasil para visio gitu. Kalau Klopp pengen, bisa aja Januari dilepas deh. Karena dianggap emang nggak main, nggak perform gitu. Ini kemarin lawan Arsenal kan debut dia di musim ini kan, belum pernah main sebelumnya kan. Terakhir main ya. April terakhir. 6 bulan nggak main, sekalinya main cedera lagi. Berarti kan emang ini pemain sudah tidak bisa bermain di level tertinggi, apalagi di Premier League gitu. Mungkin kalau di liga lain dengan intensitas yang sedikit di bawah bisa aja, tapi Jurgen Klopp tidak memilih untuk itu. Dia tetap melakukan, oke, lu still dengan keluarga kita di Liverpool, lu tetap pemain Liverpool, apapun terjadi dengan lu musim ini, lu still di Liverpool. Itu Jurgen Klopp. Itu yang nggak mungkin dimiliki oleh pelatih lain. Mungkin itu jeleknya Jurgen Klopp, mungkin itu bagusnya Jurgen Klopp. Dia tetap pengen, karena dia sadar sekali Thiago ini pernah menjadi bagian penting dari Liverpool gitu, dan dia nggak pengen semudah itu melepasnya, walaupun, dan dia berharap sekali Thiago ini balik lagi pulih, karena Liverpool jeleknya musim ini kan dia permainan Liverpool kan dia sampai harus nge-bypass midfield karena emang tengahnya kan segitu kroposnya gitu ya. Dan mungkin dengan adanya Thiago, dia fit, Thiago Curtis atau Thiago Gravenberch dan juga McAllister ini bisa menjadi jawaban berbeda. Cuman sayangnya buat gue ini udah season ending buat Thiago. Apapun turnamennya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia mau lepas Thiago juga, siapa yang mau ngambil pemain established di Premier League dengan gaji segitu yang udah 341 hari nggak main, 52 pertandingan absen, start terakhir Februari 2024 ini sih. Iya, abis ini tahun ini kan dia habis kontrak. Ya mungkin dengan begitu banyak pemain yang pergi pada bursa kemarin dan juga cedera yang dia terima, ya pasti nggak mungkin klub dalam artian dia siapa juga yang mau ngambil, siapa juga yang mau ngambil resiko. Sementara kita tahu pemain ini yang mungkin bagus, bisa berguna juga buat tim gitu ya. Iya. Dan ini pemain yang udah ngalamin 9 cedera berbeda ya sejak dia pindah dari Bayern pada 2020 gitu. Pinggul, paha, betis, you name it lah, ototnya udah kena semua. Sayang sebenarnya karena kita tahu kalau dia lagi on form kayak gimana, bola-bolanya dia bagus sekali, tapi memang physical atributnya yang akhirnya yang jadi musuh dia sendiri. Jadi emang tinggal menunggu waktu aja sih. Padahal dia bukan pemain yang
heat map-nya banyak kesana kemari ya. Fungsinya kan passer, Flamboyan shoot, sekali betul, dia, shoot, agak iya. males track back juga kan. Geser. Tapi kalau soal Liverpool di lini tengah, ini kan Szoboszlai udah pasti cedera kurang lebih Hamstring lagi ya? Oh lama Szoboszlai. ya 3 pekan 4 pekan lah katanya si Szoboszlai. salah, Tapi hamstring parah. 1 bulan mungkin bakal sideline. Salib Tapi kan dong sama Arsenal ntar. harapannya sih jangan. Oh. Tapi yang gue lebih khawatirin Rekam dong. lagi. Hah? Szoboszlai cedera, salib dong sama Arsenal. Yang gue lebih khawatirin lagi justru bukan si Thiago Alcantaranya, justru si Ryan Gravenberch ini. Dia udah punya kesempatan buat main beberapa kali, udah dikasih kesempatan tapi Masih belum kan. Nggak bagus juga. nggak menunjukkan kalau dia tuh layak untuk start di Liverpool gitu. Tapi gue somehow sampai hari ini gue masih pengen dia dikasih kepercayaan dan mungkin match lawan Burnley besok untuk ngejaga confidence dia, karena kemarin lawan Arsenal pas kebobolan pertama Klopp langsung reaksinya langsung nunjuk dia, marah-marahin dia gitu. Menurut gue Oh iya dimarahin, ditunjuk-tunjuk segala macam untuk gol pertamanya Arsenal. Jadi kalau untuk Bagus itu pertandingan Arsenal, lawan Burnley Bisa besok bikin Jurgen Klopp marah-marah ya. upset Oh, jadi ya. upset. Untuk lawan Burnley gue mesti mengharapkan walaupun Gravenberch kemarin lawan Arsenal main jelek banget, tapi kalau untuk ngejaga confidence dia, kita jangan sampai ngebikin dia nggak percaya diri sama kemampuannya. Nggak ada salahnya untuk pertandingan lawan Burnley dia dicoba dari awal lagi si Gravenberch, walaupun agak kontroversial juga. Gue nggak yakin pemain untuk tampil seburuk itu bisa jadi starter, tapi dalam harapan dia bisa menjaga booster confidence dia, bisa ngejaga kepercayaan diri dia, gue sih mikir Tapi to dia be layak fair gak dipecat. cuma Gravenberch doang sih yang main jelek lawan Arsenal. Ya, whole team Iya menurut gue udah, jadi jelek-jelek jangan juga. scapegoat lu Tapi Gravenberch doang sih. Dia emang main jelek, tapi ya gue masih punya harapan ke dia sampai akhir musim kasih kesempatan. Nah, kita kalau ngomongin Liverpool kan berarti juga ngomongin title race juga nih. Kemarin di bahasan Rabu kemarin katanya ngebahas juga terkait Liverpool, City dan juga Arsenal, dan pembahasan semua akan City pada waktunya. Termasuk gua sama Mas Aryo kan juga di episode hari apa kita juga bilang gue juga masih percaya City akan bisa juara. Hal Mas Aryo juga. Kalau kalian kalau membedah Liverpool dan juga City, pro and cons-nya apa? Ketika weakness dan juga strength-nya apa dari ke masing-masing tim, kita bongkar lagi deh. Pasti kalau apa Liverpool menurut lu? pasti ya Di tengahnya. Satu di tengah karena emang belum ketemu obatnya. Iya. Walaupun sekarang kalau lu perhatiin pemain dengan progresif pas paling banyak di Liverpool itu siapa? Tiga-tiganya back. Tren. Kunate, Trent sama Van Dijk. Wow. Pemain balik Jadi- progresif. Jadi emang mereka Dari bermain belakang, dari direct belakang langsung ya. direct ke depan. Jadi lini tengah jelek pun emang tugasnya bukan sebagai progresif pas, Betul. tapi sebagai pemutus Yang pemutus serangan. Breaking pressing-nya itu lah ya. Masalahnya siapa yang mau receive diagonal pass tersebut? Saat ada salah, aman. Iya. Sekarang dia Luis Diaz belum bisa menjadi jawaban dari receive pass dari diagonal pass dari belakang tersebut. Saat ada salah, gue yakin Liverpool bakal lebih bagus lagi, bakal lebih aman. Masalahnya kalau salah cedera ini yang bakal bermasalah juga. Gue nggak tahu Salah lagi cedera pun. sekarang pun Udah, lagi iya. cedera juga, yes. Proses. Jadi buat gue itu yang bakal menjadi cons untuk Liverpool bisa sukses musim ini. Sementara dari City mereka belum aman saat nggak ada Rodri. Balik lagi Rodri, permasalahan dari dari City bahwa yes, permainan dari Pep apapun timnya semua bermula dari tengah. Semua bermula dari tengah apapun timnya termasuk City. Saat nggak ada Rodri kelihatan banget limbung. Kalau nggak ada Haaland masih aman. Alvarez, Doku, Foden terakhir hat-trick. Artinya itu nggak masalah. Permasalahan utama adalah di tengah. Itu sih bedanya. Lalu Fir, apa yang membuat lo lebih yakin mana? Liverpool dibanding dua tim ini, Liverpool sama City? Iya, kayaknya kalau gue mungkin beda ya. Gue yang awal meragukan City ya, mungkin dengan pergantian mereka ketika itu terlalu banyak Gundogan dan lain-lain cabut ya, mungkin sempat ragukan. Tapi kalau lihat bagaimana mereka sekarang, kok depth-nya mereka balik lagi gitu. Kayak ketika melawan Brentford kemarin itu pertama kalinya si Pep dia punya si Foden, De Bruyne, Haaland, Alvarez, Bernardo bukan hanya available tapi di starting lineup. Itu pertama kalinya dia bisa menurunkan ke 5 pemain itu fit and ready untuk main di Premier League sejak pekan pertama. Jadi emang dia selama ini banyak pemain-pemain dia harus rotate karena cedera. Tapi kita lihat benchnya juga sekarang lumayan. Phil Foden kalau dia bisa main seperti di laga lawan Brentford itu lagi. 3 gol dari 3 tembakan tepat sasaran di kotak penalti itu adalah angka yang sangat bagus. De Bruyne di Foden, Alvarez dan De Bruyne secara gabungan melakukan 14 shot on target di laga itu. Cuman emang Mark Flecken aja lagi gila banget. Tapi mereka juga ada problem City ini karena City udah kali ke-12 musim ini mereka kebobolan dari shot on target yang pertama yang mereka hadapi. Itu akan jadi masalah kalau mereka akan ketemu laga-laga yang susah melawan tim yang mereka nggak bisa breakdown. Tapi kok dengan adanya pemain-pemain yang mereka punya dan mereka masih nyimpen satu pertandingan ya kayak musim lalu juga. Uniknya emang lawan Brentford ya, Brentford home and away ya. Mereka akhirnya baru ketemu. Nah, karena mereka berpartisipasi di Piala Dunia Klub dan menurut gua dengan skuad yang mereka punya sekarang tinggal Haaland aja nih menemukan ketajamannya lagi. Karena kita lihat di laga lawan Brentford dia one on one kemarin lawan Flecken
chance yang belum. biasanya dia bisa Golin. finish musim lalu kemarin masih ditahan. Touch-nya belum balik ya. Kalau melihat kan ini ada soal jadwal padat, terus juga ada Liga Champions. Tapi City kan juga baru ketemunya lawan Copenhagen. Liverpool ketemu siapa ya di Europa Sorry, League. Europa League. Sorry, Europa Belum League. ada lawan Mas kan Belum ada lawan. ngeplay di Masih 16 nunggu itu besar. dulu ya, dari Iya. yang playoff Playoff itu ya. Playoff. Nah, Masih tapi nunggu kan dari atas. Masih nunggu 16 Tapi kan besar. sebenarnya kalau kita ngomongin jadwal lebih berat Liverpool dong dari sisi waktunya ya, waktu untuk istirahatnya ketika menin Kamis weekend kan malam itu ya. Jumat kan lebih dekat sama Iya, betul. hari weekendnya pertandingan. Apakah ini akan lebih memberatkan Liverpool justru dibandingkan City yang Oh. udah undiannya enak, jadwalnya lebih banyak istirahatnya? Kalau dari segi jadwal ya jelas gue ini agak khawatir juga ya karena berdekatan sama jadwal weekend di Premier League. Tapi kita tahu sendiri mungkin di Europa League Jurgen Klopp bisa melakukan beberapa rotasi yang udah ditunjukin sama belakangan ini. Menurut gue di babak knockout pun menurut gue tetap dilakuin itu. Dalam artian menangin dari leg pertama udah pastiin untuk lolos dari leg pertama, leg keduanya bisa ngelakuin mix up rotasi segala macam. Kalau untuk mungkin. City, they've been here before gitu. Mereka udah ngelakuin ini berkali-kali. Mereka udah pernah tahu situasi kayak gini bakal kayak gimana. Dan kalau gue bilang sih feeling gue sampai akhir musim baik City, Liverpool maupun Arsenal, menurut gue kan sama-sama konsisten sampai akhir. Mereka bakal menang-menang terus. Bisa jadi di akhir ini kan ini bisa dibilang fine margin of errornya sangat-sangat tipis lah Premier League musim ini. Ini one of a kind, musim yang sangat-sangat unik. Udah lama banget kita nggak ngeliat musim Premier League seketat ini, three horse battle. Menurut gue faktor kebobolan GD pun juga bisa menentukan juga karena faktor jarak poinnya sangat-sangat tipis dan GD-nya pun juga tipis-tipis semua. Jadi ini faktor gue namain dari Bang Firzi juga dari soal kebobolan. Menurut gue City harus bisa lebih kuat lagi dari lini belakangnya. Jangan sampai mereka kebobolan lagi kayak begitu. Karena gak cuma gol pertama doang, tapi beberapa kali di musim ini mereka kehilangan poin penuh, kehilangan poin 3 poin jadi seri atau jadi kalah justru dari situasi unggul gitu ketika lawan Spurs, ketika lawan Chelsea. Menurut gue itu nggak bisa lagi find margin of error sekecil itu mereka lakuin dan tapi gue optimis baik City, Liverpool maupun Arsenal sampai akhir musim mereka bakal konsisten. Kebalikannya Liverpool adalah paling sering unggul saat dia kebobolan duluan. Betul, tiga-tiganya percaya masih akan sampai akhir. Iya. Nggak jadi 2 tim doang bersaing Menurut rumah gue atas. three horse Iya battle sih. sampai akhir sama Arsenal ikutan juga. Oke, kita langsung prediksi kalau gitu di pertandingan akhir pekan ini ada City lawan Everton. City lawan Everton menurut gue City ya di atas Catat ya, kertas tolong juru tulis ini. dominan banget Juru lah. tulis, masuk tulis ini. Nih dia nih. Duk bawa sini. Ini langsung dari mana, Ji? Duk bawa, ini langsung dari Import. ini Piala Afrika datang ke sini. Boniface. Kan lihat dong ada tato-tatoan gini dong. Gila, Keren gila, banget. gila, Oke. Keras Oke. dari gading. City Dari siapa lawan nih? Everton berapa Rijal lu Rijal? City Gua Everton. nggak usah. Menurut gua Nggak usah. Panji udah, juga udah, dong. Rijal aja udah. langsung ya. Gua kalau nggak ada nggak usah. Langsung, Ya, karena Rijal, berapa? City Everton menurut gua 3-1 lah. 3-1. Everton. Bukanlah. City 3-1 Everton. Kenapa nulis tiganya gitu robot ya terus? Oh, harus gayanya gitu kalau nulis. Next. Ribet ya. Cuma tinggal ya oke Virzi. Ini Sinbin. Wah, 4-1 deh. 4-1 City. Oke. Main di mana sih? Ya gue Main di juga mana aja nggak tahu. main di Etihad. Main Ya di City Etihad. kebobolan sih gue setuju. ada City kebobolan ya. kebobolan. Mungkin 2. Everton agak alot sih tapi. 3-2 deh. 3-2 gue. Oke 3-2 Aldi. City ya. Langsung Rijal Liverpool Burnley. 3-0, solid. Wow, solid ya. Solid. Anfield. Apa, Ji? Apa, Ji? Hah, nggak solid. Liverpool 3-0. Virzi. Burnley Liverpool. Sama dah 3. 3 juga kasih 3. Jadi sekali aja. Liverpool yang main bakal kuansah nanti kan, Konate kartu Iya, merah kan. kalau nanti Tapi upset. clean sheet 4-0. 4-0. 3-0 juga sama. 3-0 sama. Aldi 4-0. Oke. Virzi 3-0 3-1. 3-0. Clean sheet aja ya. Clean sheet lah. Iya. Brighton lawan Spurs. Wah, ini seru nih. Ini biasanya hujan gol nih biasanya. Oh enggak hujan gol. Lu berapa? Lo 4-0 ya, Di? Gua 4-0 Liverpool. Oke. Next Brighton Spurs Iya, gua. nulis ini. biasa aja nggak usah pakai kotak-kotak gitu, lama anjir. Rapi tapi rapi jadinya. Brighton Nggak usah Spurs rapi, gua. nggak dinilai juga ini. Perfeksionis 2-2 itu. Mas. Brighton Spurs. 2-2. Brighton Spurs. Brighton Spurs. Main di mana? Main di Brighton. Tottenham. Brighton. Amex. Dia Amex ya? Oh. Amex. 3-2 Spurs dah gua. 3-2 Masih Spurs. menang. Ya, gua 1-2 Spurs. Spurs win. 3-2 Spurs. Bukan 3-2, 2-3. Son udah balik kan? Son? Harusnya udah. Son, Madison, Lu berapa? Kulusevski. Yep. 1-2 Liverpool, 1-2 Tottenham. Spurs. Oke. Terus West Ham Arsenal. Seri 2 sama deh. Kayak musim lalu 4-0 Liverpool loh. Gua menang Itu musim 4-0. lalu kan kemarin juga kalah Musim kan? ini misalnya di Musim ini pun kalah juga Kalah dia. juga West Iya, Ham, kan? bener tambahan. Oke. MU menang. Enggak, lo tadi berapa? Oh ini di Upton Park ya? Spurs? Di 1-2 Upton Spurs. Park lagi. London Stadium. London Stadium ya. 1-2. Oke, berapa? 2-2. 2-2 West Ham kayak Rijal musim lalu. 2-2. Lo Fir West Ham Arsenal? Menang Arsenal 2-1. Menang The Arsenal best. 2-1. 2-0 Arsenal. Oke. Kudus loh, Kudus. Kudus udah balik bener. Iya, Iya, Kudus udah balik. makanya Cuman clean sheet ah. Nah, ini terakhir agak Lo 2-0 ya? 2-0. 0-2 berarti ya? United ya. Di United Villa. di London kan? Di London Stadium kan? Panji London khusus Stadium. Villa Man United Panji juga. Mas Panji. dong. Ah iya Panji. Ah, Nah, kita Villa tadi. MU Panji aja udah. Iya, Panji sendiri Ini dia Villa MU. 0-2. Oke.
Villa MU. Berapa Panji. Ji? Kemarin tuh 3-2 ya anjing, berat juga nih. 3-2 di Sekarang Old di Trafford. kandang Villa. Di Villa Park lagi menang Ah, Chelsea. kemarin. Chelsea aja menang. Chelsea aja menang. Iya, Ji. Gampang ini. Iya. Gampang. Iya, seri. Kemarin juga 3-2 untung-untungan itu. Gua 1-0. 3-2 lagi deh. Ih, Soalnya pertahanannya MU. MU. Agak ngeri. Apa artinya segitu udah 3-2. 3-2 MU berarti 2-3. Hah? Gua 1-3 untuk MU menang untuk besok. 1-3 yakin lah. Yakin. Bikin seri sama. Lo berapa? 1-3 menang 1-3. United. 3 MU. 1-3. Di Villa Park. Villa Park. Villa Ini di Park loh. kandang- Jauh. Ini di kandang Yakin, ini yakin. kebalik 2-3 1-3. Lo enggak jangan. So tahu sih. Gede Raksi. Ini gua gantiin lo. Raksi. Ujung-ujungnya Osimen. Ujung-ujungnya gua juga kan. 2-3. Berapa lo? 1-3 United menang. 1-3. Berapa, Fir? 2-1 Wow, MU. Villa. Tuh Ini- dua. enggak ada. Lo? Ini pertandingan penting sih, perebutan peringkat 4 kan? Iya, ini Wih, penting. iya, ini penting banget. Masih, walaupun masih beda 5 poin kalau ini Yes. menang nih ya. 1-0 menang MU. 1-0 menang MU. Itu dia. Ini dia prediksi dari para pandit P3. Prediksi papan pandit ini ya kayak gini. Ininya iya Jul, masuk laga-laganya ya? seharusnya. Tuh, ini ya. Oh, laga-laganya Rapi apa banget aja ya, tapi? menjadi saksi yang bawa jelek banget kan tuh ya. Daripada durasi lama. Ya, nanti kita akan lihat siapa yang benar, siapa yang kalah. Tapi yang jelas ini hanyalah permainan semata. Oke? Kita akan tunggu hasilnya dan kita kembali dengan bahasan yang kalah serunya dari liga lainnya.